Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pernahkah kalian memperhatikan bahwa dalam masyarakat ada perbedaan suku, agama, atau pekerjaan? Bahkan ada juga perbedaan status sosial seperti kaya dan miskin. Nah, pada video kali ini kita akan membahas diferensiasi dan stratifikasi sosial, dua konsep penting dalam ilmu sosiologi yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, saya Muhammad Nazmi Akmal dengan NIM 1251320063, Prodi Manajemen Dakwah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah sosiologi yang diampu oleh Bapak Abdul Hafiz, SOS MA, dengan judul Diferensiasi dan Stratifikasi Sosial. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk dan beragam. Di dalamnya terdapat perbedaan suku, ras, agama, budaya, serta latar belakang ekonomi. Perbedaan ini seringkali menimbulkan pertanyaan, bahkan konflik jika tidak dipahami dengan bijak. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami konsep diferensiasi dan stratifikasi sosial agar dapat hidup berdampingan secara harmonis di tengah keberagaman masyarakat. Menurut Surjono Sukanto, diferensiasi sosial adalah pengelompokan masyarakat secara horizontal yang didasarkan pada perbedaan-perbedaan tertentu tanpa menunjukkan adanya tingkatan. Artinya, tidak ada tingkatan lebih tinggi atau lebih rendah. Semua perbedaan tersebut dianggap setara. Dalam kehidupan sehari-hari, diferensiasi sosial dapat kita lihat di lingkungan sekolah ataupun di kampus, di mana terdapat mahasiswa dari berbagai daerah, suku, dan agama yang berbeda, namun memiliki kedudukan yang sama sebagai mahasiswa. Perbedaan ini tidak menunjukkan adanya kelas sosial, melainkan hanya menunjukkan keberagaman dalam masyarakat. Menurut Surjono Sukanto, stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Artinya, stratifikasi sosial adalah pelapisan sosial yang bersifat vertikal, di mana terdapat tingkatan atau kelas dalam masyarakat. Pelapisan ini biasanya berdasarkan kekayaan, kekuasaan, pendidikan, atau prestise. Dalam kehidupan sehari-hari, stratifikasi sosial dapat dilihat dari perbedaan jabatan di lingkungan kerja. Contohnya seperti direktur berada di kelas paling atas, manajer berada di kelas menengah, dan karyawan berada di kelas bawah yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang berbeda. Perbedaan utama antara diferensiasi dan stratifikasi sosial terletak pada sifatnya. Diferensiasi sosial bersifat horizontal dan setara, sedangkan stratifikasi sosial bersifat vertikal dan bertingkat. Dengan kata lain, diferensiasi menekankan keberagaman, sedangkan stratifikasi menekankan perbedaan status sosial. Kesimpulannya adalah, diferensiasi dan stratifikasi sosial merupakan dua konsep penting dalam kehidupan bermasyarakat. Diferensiasi sosial mengajarkan kita untuk saling menghargai perbedaan dan keberagaman tanpa perbedaan derajat sosial. Sedangkan stratifikasi sosial menunjukkan adanya pelapisan sosial yang membedakan status dan kedudukan seseorang. Dengan memahami kedua konsep ini, kita diharapkan dapat bersikap agar lebih bijak dan menghargai perbedaan yang ada dalam masyarakat, agar terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan, seperti yang terkandung dalam sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada satu quotes dari saya, yaitu perbedaan adalah keniscayaan, tetapi keadilan adalah pilihan. Demikian penjelasan mengenai diferensiasi dan stratifikasi sosial. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Jalan-jalan ke taman kota, tidak lupa membeli good time. Terima kasih atas perhatian Anda and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.